ini di Bincang Sore Ramadan bersama saya Sri Kandayani, sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini narasumber kita adalah seorang kepala sekolah. Beliau bernama Bapak Roy Siagian, Kepala SMP Negeri 1 Siantar Naromonda. Kita tunggu Bapak Roy. Kita tunggu beliau untuk mau minta bergabung. Silakan Bapak minta bergabung. Kita terima beliau bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang Bu Sri. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Sahabat rumah baca di mana saja berada, hari ini kita kehadiran kepala sekolah yang inspiratif, yang luar biasa, yang sudah membawa siswa-siswanya ke luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Bapak Roy Siagian, Kepala SMP Negeri 1 Siantar Naromonda. Sahabat rumah baca di mana saja berada, hari ini adalah bintang tamu kita yang ke-39. Karena pada Ramadan kali ini bintang tamu kita ada 70 orang. Jadi dari tahun ke tahun itu meningkat. Sahabat, judul kita pada hari ini, majukan literasi numerasi bersama mitra ABCGM. Nanti kita jelaskan apa itu ABCGM. Tapi sebelumnya silakan kepada Bapak Roy untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat Sri. Selamat siang buat Bapak Ibu sekalian, peserta ataupun yang menyaksikan Rumah Baca Anak Negeri. Yang kesempatan kali ini saya sebagai teman dari Bu Sri, teman dulu sama-sama belajar menulis di Bandung dan diberi kesempatan untuk sama-sama berbagi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Roy Siagian, saya adalah Kepala SMP Negeri 1 Siantar Naromonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Sahabat rumah baca di mana saja berada, beliau adalah kepala sekolah, yang dahulunya juga guru penggerak, banyak prestasi-prestasi beliau. Kalau ingin tahu, silakan lihat aja Facebooknya Bapak Roy Siagian atau Instagram beliau. Sebelumnya, Bapak Roy, apa itu mitra ABCGM? Sebelum kita mulai itu, karena penasaran mitra ABCGM ini apa gitu. Halo, ini Bu. Kebetulan ini adalah menjadi praktik baik saya, makanya pada kesempatan kali ini saya ingin izin berbagi praktik baik. Di tahun 2024 yang lalu saya mengikuti Kepala Sekolah Inovatif, Lomba Kepala Sekolah Inovatif di Provinsi Sumatera Utara di BBGP dengan judul ini. Jadi kebetulan jadi pemenang juga kemarin di provinsi, Kepala Sekolah Inovatif Provinsi. Wow, selamat, keren. Dengan judul seperti ini saya buatkan judulnya kemarin. Efektivitas mitra ABCGM meningkatkan literasi numerasi di SMP Negeri 1 Siantar Naromonda. Jadi ABCGM itu adalah singkatan dari mitra. Ada 5 mitra yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas suatu pendidikan. Karena memang kalau kita cuma memanfaatkan yang ada di sekolah, kayaknya tidak akan lebih kuat daya ledaknya dan daya juangnya. Maka kita membutuhkan mitra pendidikan. ABCGM itu adalah A itu akademisi, B businessman, C community, D G government, M media. Jadi kita membutuhkan ada akademisi, businessman, komunitas, pemerintah, dan juga media untuk meningkatkan hasil pendidikan di sekolah kita. Itu ABCGM-nya, Bu.
Wow, luar biasa. Jadi ABCGM. Nah, Berarti ini yang di sekolah yang kita lakukan tidak bisa hanya lingkungan sekolah saja, tetapi kita harus melakukan kolaborasi bersama E, akademisi, bisnis, government. Wow, luar biasa. Sekarang kira-kira Pak Roy, ya. uh, mengapa pentingnya Bapak memajukan literasi dan numerasi ini bermitra? Apa pentingnya menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan praktik baiknya? Jadi demikian, begini Bu. Pada tahun 2023, ini berdasarkan rapor mutu pendidikan, kami coba mengeksplor rapor mutu pendidikan dan saya coba eksplor lagi ke akar masalahnya. Ternyata akar masalah kenapa rapor mutu kami 2023 itu, 2024 itu ada literasi dan numerasi kami posisinya bukan merah sih, tapi kuning. Ya, kita posisinya masih posisi yang kurang. Jadi kami kira kita harus memperbaiki ini. Gitu. Ketika kami eksplor lagi ada beberapa hal yang harus kita akar masalah yang sangat fundamental dan harus diperbaiki. Yang pertama itu adalah uh, bagaimana modul pembelajaran. Modul pembelajaran yang menuntut ataupun memancing siswa untuk dapat berliterasi dan bernumerasi. Kemudian yang kedua adalah fasilitas ataupun bahan bacaan yang bisa digunakan untuk berliterasi, untuk menambah kemampuan literasi dan numerasi siswa. Maka dengan cara demikian, kebetulan Bu Sri kan tahu kan saya adalah pembina karya ilmiah dan juga sains. Bina science planner itu dari awal sangat penting dan science planner sangat dekat dengan namanya literasi. Belajar berliterasi itu sangat dekat dengan science planner karena kita harus menggunakan banyak literasi dan juga jurnal, bahkan nggak salah. Meskipun kami di SMP, tapi anak-anak kita sudah kita ajarkan mereka untuk menggunakan literasi, literatur-literatur yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya kita memanfaatkan itu. Jadi untuk itu kami coba merancang pembelajaran yang kita buatkan itu salah satunya adalah pembelajaran berbasis sains dan juga untuk PGBL, Project Based Learning, kita buatkan untuk semua mata pelajaran. Dan untuk mendukung ini diperlukan beberapa hal. Jadi hal pertama yang kami butuh kemarin dari segi akademisinya, kebetulan dari segi sains seperti yang saya coba itu untuk belajar project based learning dan juga mengikuti lomba-lomba itu, kita membutuhkan akademisi. Kita membutuhkan masukan dari dosen dan juga pihak kampus universitas gitu. Jadi kita melaksanakan mencoba mengajukan kerjasama dengan beberapa universitas dan juga akademisi-akademisi yang punya kemampuan kapabel dalam hal ini, bagaimana kita dibimbing untuk membuatkan suatu artikel sampai layak untuk dipublish dan juga dibawakan lomba. Terus untuk dari bisnismen. Jadi pembelajaran yang kami coba di sekolah itu membutuhkan tempat belajar nyata. Jadi pembelajaran kontekstual. Untuk itu saya coba membuatkan rancangan kemarin. Kita ada buatkan lab laboratori untuk lingkungan tumbuhan. Saya coba itu dalam hal greenhouse laboratori. Saya coba rancang. Dan untuk membangun itu kan kita butuh dana dan dana dari sekolah terbatas, maka di sini saya coba manfaatkan beberapa perusahaan-perusahaan CSR perusahaan di sekitar kita, dan ini kita coba ajukan ke Inalum dan kita dibangunkan sebuah greenhouse laboratory, itu lebarnya 6 kali 10 meter dan diberikan semua fasilitasnya, dan itu sangat menjadi membantu untuk belajar anak-anak juga dan mencoba melakukan riset dan temuan-temuan di sana. Karena menurut saya sih, saya sangat setuju bahwa anak-anak yang dibutuhkan di masa depan itu adalah anak-anak yang bisa berkreasi, berinovasi. Kalau sejak dini kita latih mereka untuk menciptakan, taburkan sedikit hal-hal baru, tidak hanya mengikuti yang sudah ada. Kita coba itu, jadi menurut saya dari segi bisnismennya dapat. Kemudian dari community ini kemarin kami buatkan dari tahun 2022 juga sudah kita laksanakan ini, bahwa dari segi kemampuan bahasa Inggris kami, ya sama juga berliterasi dalam bahasa Inggris sangat rendah karena memang kita berada di daerah pedalaman. Sekolah kami jauh dari perkotaan, Bu Sri, dan siswa-siswa yang saya banggakan juga adalah dari keluarga-keluarga yang sangat sederhana, tapi semangat belajarnya ada.
Dan kami memiliki alumni, komunitas alumni yang peduli dengan pendidikan. Maka ketika kami mau mengikuti lomba saat itu, kami dibimbing dan juga ada alumni kami merupakan duta besar di Amerika dulu, dan Bapak itu membuatkan sebuah link Zoom mau mengajari murid-murid kita untuk belajar bahasa Inggris. Jadi dalam hal ini saya coba untuk bekerja sama dengan komunitas yang ada di sekolah kami yang bisa mendukung sekolah kita. Terus government tentunya kita sangat membutuhkan dukungan bantuan dari pemerintah kita, dari dinas pendidikan, bahkan ke kami di kabupaten sampai ke bupati. Ketika kita sudah belajar, berliterasi, berinovasi, bahkan menciptakan sesuatu hal yang bisa membantu masyarakat. Contohnya seperti ini, Bu Sri. Kami kemarin membuatkan sebuah temuan bersama murid saya, membuatkan sebuah makanan popcorn. Popcorn itu, popcorn kami buatkan dengan gula yang berasal dari batang jagung itu. Jadi gulanya dari batang jagung. Jadi ini kita buatkan namanya rondang gula baja. Karena rondang itu namanya popcorn di tempat kami. Dan ketika semakin diuji, rasanya sangat enak, uji coba sudah kita buatkan kemarin uji cobanya, dan di labnya juga sudah. Itu sangat diterima, bahkan ketika kita tawarkan ini ke masyarakat yang mau mencoba menjadi usahanya, UMKM, itu didukung. Maka kita membutuhkan bantuan kemarin kerjasama dengan pemerintah kabupaten, sekolah kita dan saya dengan murid saya dijadikan sebagai kita adalah perwakilan kabupaten untuk mengikuti lomba inovasi di provinsi, karena kita juga mengikuti itu, dan karya kita dipamerkan di Pekan Raya Sumatera Utara. Kalau Bu Sri pasti udah pernah tahu PRSU ya di Medan ya. Jadi karya kita dipamerkan di sana. Saya kira itu peran pemerintah dari government, iya. Dan pemerintah mendukung apa yang kita laksanakan. Terus media untuk mempublish ataupun memberitahu supaya yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang lain, bukan cuma hanya untuk kita. Kita perlu berbagi dalam hal ini dalam media. Maka peran serta media, kita juga pernah diliput televisi, majalah cetak juga sangat banyak, dan ini sudah kita bagikan ke orang-orang. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga dapat menjadi suatu hal yang dapat dipertimbangkan buat sekolah-sekolah lain, juga tempat-tempat yang lain, bahkan sekolah-sekolah yang sekolahnya agak jauh dari keramaian seperti sekolah kami. Jangan patah semangat bahwa pun kita dengan kekurangan, tapi kita dapat berkarya dan menciptakan sesuatu hal, memanfaatkan aset yang ada di sekitar kita. Maka aset based thinking itu sangat penting. Kita coba kita manfaatkan aset di sekolah kita, dan saya kira itu sangat berhasil, dan murid-murid yang kita ajari juga saat ini saya kira percaya dirinya sangat bagus, public speaking-nya juga sudah terlatih meskipun kita berada dari daerah. Mungkin itu aja, Bu Sri. Luar biasa, sahabat rumah baca di mana saja berada, Bapak Kepala Sekolah satu ini memang luar biasa. Karena sekolah beliau bukan terletak di tengah kota, namun semangat belajar anak-anak dan kepala sekolahnya yang berbeda. Makanya dari daerah mewakili Provinsi Sumatera Utara. Jadi kemarin Pak Roy ikut itu yang ke Jakarta itu. Ya, yang GGPMB. Ya, ikut Jambore GTK. Wow, berarti ketemu sama Pak Johan Yoga lah ya. Kebetulan saya juara di provinsi dan nasional. Beruntung bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sana, Bu. Saya juga mau membuat teman-teman yang lain termotivasi bahwa ya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat di Jakarta sana, bertemu dengan kepala-kepala sekolah hebat dari seluruh Indonesia itu sangat-sangat baik dan dapat menjadi sumber ilmu baru buat kita. Dan tetap saya suka berlomba, Bu Sri, makanya berlomba itu adalah pentingnya ceritanya. Kalau tidak, orang tidak akan kenal dengan kita. Seperti kami dengan Pak Roy ini bertemunya karena ada menulis.
Jadi dicoba dulu, terpanggil tidak. Eh, Mungkin dengan berkegiatan ada lomba. Kalau tidak kami mungkin tidak akan saling kenal. Mungkin begitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan tadi akademisi, bisnismen, komunitas, pemerintah, dan media itu sangat perlu untuk sekolah. Karena saya melihat dari judulnya ini aja bisa untuk disertasi. Ya. Semoga. Amin. Karena saat sekarang saya juga sedang melakukan disertasi, tapi rasanya ini keren sekali lah. Karena semoga nanti uh, Bapak ini juga bisa ini di disertasi beliau. Sekarang pertanyaannya gini Pak, bagaimana kolaborasi antara tadi ABC GM tadi ini dapat meningkatkan kualitas literasi dan numerasi yang Bapak rasakan di sekolah Bapak? Dari segi mananya kualitas itu terlihat? Oke, terima kasih. Ada yang tertinggal tadi, Bu Sri. Yang dari government kami juga mendapatkan bantuan. Kebetulan saya juga menemui di perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Saya berangkat ke sana, ke Provinsi Sumatera Utara, dan saya menyampaikan niat saya untuk meminta bantuan. Dan sekolah saya sudah mendapat bantuan buku-buku sebanyak ratusan judul dan diberikan secara cuma-cuma diantar. Dan itu sangat disukai oleh murid-murid kita. Buktinya itu daya pinjam ataupun list daftar pinjaman untuk buku-buku itu sangat bagus menurut saya, dan anak-anak juga senang membacanya dan dibagikan. Makanya dengan program literasi juga kita buatkan dengan coba kelas kaya teks seperti itu. Kebetulan sekolah kami juga sekolah penggerak, nah jadi kita mengikuti banyak pelatihan-pelatihan kemarin dan juga kita coba terapkan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dan peran semua ini sangat membantu dan juga melaksanakan pelatihan-pelatihan. Kita ikuti pelatihan sama guru juga di mata pelajaran, maka pada akhirnya bermuara kepada siswa kita proses pembelajaran yang dilakukan guru dan juga fasilitas yang ada. Nah, nanti akhirnya adalah dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa kita. Buktinya di bulan ini baru keluar rapor mutu pendidikan kita, dan baru saya lihat itu sekarang literasi numerasi kami sangat indah. Jadi meningkat, Wow, warnanya keren. nggak kuning lagi, Bu. Alhamdulillah. Jadi menurut kami sangat sangat bekerja dan bermanfaat yang kita buat ini dari berbagai sisi lah. Makanya siswa kita juga ada yang berprestasi sampai ke juara dunia. Kita juga peran dari kerjasama dengan mitra ini. Kita butuh bantuan. Kemarin kita lomba ke luar negeri, yang lomba tingkat dunia di Bandung terakhir kita. Biaya kita juga dapat bantuan dari pemerintah, dibantu dari community yang tadi, dan ya saya kira itu meningkatkan kemampuan literasi juga buat anak-anak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, luar biasa. Tidak hanya kepala sekolahnya, siswanya juga berprestasi. Semoga nantinya gurunya juga berprestasi. Amin. Bapak, kira-kira apa saja program atau inisiatif yang sudah dilakukan dengan mitra EBCGM tadi? Selain yang Bapak untuk lomba ke nasional, apa selain itu yang sudah uh, Bapak lakukan untuk mendukung literasi dan numerasi? Untuk mendukung program literasi di sekolah itu, salah satu hal yang paling sederhana yang coba kita lakukan adalah ketika kita mencoba kerjasama dengan pihak perpustakaan keliling, ya kita punya perpustakaan keliling dan mereka sangat terbatas, tapi ketika itu dengan komunikasi yang baik dengan pihak perpustakaan kabupaten, dan mereka juga memberikan waktu dan juga jadwal buat sekolah kita untuk datang mengunjungi sekolah kita, membawa buku-buku, dan ketika mereka datang ke sekolah itu disambut baik oleh siswa-siswa kita yang menurut saya sih mereka kehausan akan bacaan-bacaan bermutu,
Dan ya saya kira itu salah satunya. Terus yang keduanya adalah dalam hal ya bantuan yang tadi ketika kita mau belajar tentang uh, lab, pembelajaran yang kontekstual itu kita butuh laboratoriumnya itu, maka seperti tahun ini kita coba mengajukan lagi ada beberapa bantuan yang kita butuh untuk laboratorium sekolah kita, dan itu peran government kita. Dan untuk akademisi, mereka meminta kita ketika kita ada hal-hal kesulitan-kesulitan mencari literatur, mencari sumber-sumber uh, data, uji laboratorium, pihak universitas, akademisi-akademisi itu bersedia membantu kita untuk memberikan kesempatan uji coba di sana, dan saya kira itu sangat membantu mengurangi cost kita dalam hal berliterasi. Karena menurut saya melatih anak mencipta itu sangat merangkul yang dua Luar ini, biasa. literasi numerasi itu ya. Karena mereka menulis itu nggak boleh, kita latih mereka menulis itu berdasarkan yang ilmiah, nggak boleh mengarang lagi. Dan untuk menciptakan anak-anak yang ilmiah itu membutuhkan kebiasaan berliterasi yang luar biasa dan menghargai karya orang dengan cara mereka akan menuliskan ataupun memasukkan mereka ke daftar pustaka mereka. Keren, luar biasa. Siswanya juga diajarkan dari dini walaupun masih SMP untuk lebih ilmiah. Karena seseorang akan bisa begitu otomatis dengan membaca. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Pak Roy, Ya. strategi yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca atau pemahaman mengenai literasi numerasi di kalangan anak-anak ini menurut Bapak bagaimana? Kan SMP nih, masa perubahan. Yang dites pun dipisah anak-anak itu. Gimana cara strategi agar mereka tuh berminat atau peduli? Oke, terima kasih. Yang pertama menurut saya sih kita memberikan sebagai guru itu betul membimbing di sini dalam hal ini, kita memberikan kesadaran kepada mereka bahwa salah satu cara belajar itu adalah dengan cara membaca. Membaca itu tidak boleh dihilangkan, apalagi dengan banyak sekarang aplikasi-aplikasi seperti ChatGPT itu mengurangi sekali kesempatan anak-anak untuk membaca. Dan juga membaca di digital itu tidak sama dengan membaca dengan hardbook, tidak sama. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan kepada anak-anak. Kita setiap hari Rabu kita buatkan program Rabu Baca. Kita ada program Rabu Baca setiap Rabunya berliterasi, dan programnya itu tidak monoton, berganti-ganti, bervariasi dibuat. Dan satu lagi program yang menurut kami dapat meningkatkan minat baca, bahkan waktu membaca siswa itu adalah 15 menit di setiap hari. Di jam pertama 15 menit kita berikan kesempatan untuk anak-anak untuk membaca buku apa saja. Jadi anak-anak juga ketika berliterasi membaca literasi, kita dalam hal ini saya coba batasi hanya di membaca dulu, yang saya coba sampaikan. Nanti kan banyak ke literasi digital, desain dan yang lain-lainnya yang ya menurut saya yang sangat penting pertama itu adalah bagaimana membuat kesadaran membaca mereka, kesadaran baca. Dan untuk mendukung ini beberapa hal yang kami coba lakukan. Yang pertama adalah saya membuatkan sebuah kelas outdoor. Kelas outdoor ini langsung menghadap ke persawahan, terbuka, ada mejanya, ada kursinya, dan anak-anak sangat senang di sana sambil membaca dengan hembusan angin. Daerah kita sangat dingin, jadi membaca di sana memang sangat menyenangkan di bawah pohon. Nah, itu saya kira menyiapkan tempat yang nyaman membaca juga iya. Dan perpustakaan kita juga kita buat. Perpustakaan kita juga kepala perpustakaan kami sangat bersih, rapi, dan sangat ramah, sehingga daftar kunjungan untuk ke perpustakaan juga sangat tinggi. Itu. Dan satu lagi untuk memancing siswa kita ini untuk berliterasi, dan satunya adalah dengan cara mengaitkannya di pembelajaran sehari-hari, juga membuatkan penugasan ataupun dalam pembelajaran itu meminta supaya siswa itu untuk mencari sumber-sumber yang lain dan juga melaksanakan pembelajaran yang berliterasi, dan juga sampai berkaitan juga dengan kreatif dan berinovasi dalam hal ini kami buatkan. Itu dia. Coba. Keren,
Keren, sahabat rumah baca di mana saja berada. Kan kita sudah mendengar tuh penjelasan dari Bapak Roy. Sekarang kira-kira bagaimana teknologi dan media digital dapat tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi numerasi di sekolah Bapak? Apakah sekolah Bapak sudah menggunakan gawai gitu atau masih mencintai yang namanya hardboard atau buku cetak atau bagaimana? Dalam hal pembelajaran kita tidak bisa menghindarkan namanya digitalisasi ini. Tetapi kita coba dulu. Kemarin tahun yang sebelumnya kita coba ujian pakai yang paperless, yang pakai digital itu. Tapi setelah kita evaluasi banyak kekurangannya dan kita kembali lagi ke pelaksanaan ujiannya itu yang pakai hard gitu. Dan di pembelajaran juga kita memberikan kesempatan kok untuk anak-anak menggunakan gawai, tetapi jam penggunaannya dan juga izinnya kita buat lebih ketat supaya tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Dan contohnya untuk anak-anak berkreasi editing sampai ke menggunakan Canva-nya juga kita kasih kesempatan buat mereka. Bahkan kreasi mereka juga kita buatkan, menurut saya sudah luar biasa. Kita kasih kesempatan. Bahkan di sekolah juga kita buatkan titik hotspot kita, internet juga kita berikan kepada mereka. Dan juga di laboratorium komputer itu betul-betul kita aktifkan. Kita ada guru komputer yang sudah melatih dari awal, dari hal-hal sederhana sampai bagaimana mereka sanggup untuk menggunakan media dan digitalisasi itu dengan baik. Itu kita buatkan. Pembelajaran juga dari Bapak Ibu guru juga sudah banyak yang menggunakan aspek-aspek digital. Dan dalam hal penugasan juga kita biasakan mereka supaya meskipun jauh dari kota, tapi sudah bisa mengikuti perkembangan digitalisasi. Itu ya, Bu. Keren. Berarti yang namanya digitalisasi tidak bisa kita hindari. Apalagi anak-anak kita lahirnya di zaman digital. Sekarang Pak, bagaimana dengan gurunya? Jika misalkan siswanya kan sudah diberikan nih kelas Canva, apakah gurunya juga, maaf, mungkin kalau di sekolah Bapak guru muda semua aman. Kalau di sekolah saya, kebetulan saya juga kepala sekolah, ada guru tuanya juga. Bagaimana untuk mensiasati agar guru juga belajar? Ya, kalau saya sih mengatakan demikian kepada Bapak Ibu guru, usia itu nggak menjadi batasan. Itu usia tidak menjadi alasan untuk membenarkan kita salah. Usia tidak membenarkan kita menjadi alasan kita untuk tidak belajar, karena guru itu untuk digugur dan ditiru. Banyak juga sih. Ada juga kadang-kadang nanti guru yang mau, sudah alasannya sudah tua, itu apa lagi? Padahal masih 8 tahun lagi dia mengajar. Jadi 8 tahun ini seperti apa? Nah, jadi kita kasih kesempatan. Jadi untuk ini saya coba, mungkin karena kalau langsung kita yang mengajar, sama-sama belajar bersama mereka mungkin agak segan. Saya coba beberapa kali itu kita in-house training kita undang pelatih dari luar. Contohnya untuk yang pelatih Canva atau membuat media pembelajaran, kita panggil. Kemarin ada duta teknologi dan juga instruktur Canva di kabupaten, kita panggil juga ke sekolah untuk belajar bersama dengan guru-guru kita. Banyak yang bisa, banyak yang mau, dan memang semua rata-rata sih mau sih belajarnya, tapi mungkin kecepatan mereka untuk beradaptasi dengan menggunakan media-media ini terbatas, dan itu tidak kita paksakan. Paling tidak mereka masih mau belajar, saya kira iya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin agak kita paksakan. Contohnya, ketika untuk digitalisasi hal-hal yang sederhana dalam hal melaksanakan tugas sehari-hari, Bapak Ibu guru juga harus dengan digital lah. Contohnya manfaatkan akun belajar ID-nya, juga untuk observasi kita juga, untuk kinerja, mereka harus mengerjakan itu sendiri, dan juga bagaimana mengupload semuanya ya. Mungkin mula-mula saja, saya juga mengatakan demikian, mula-mula saja mungkin agak-agak segan, merasa tidak sanggup, merasa sangat jauh dari posisi ini, tapi ketika dicoba, ternyata saya bisa gitu. Saya juga punya guru itu, umurnya 57 tahun sekarang, ya sangat tekun belajarnya, bisa. Jadi ketika dia observasi, ketika ada tugas-tugas yang lain, selalu dia pernah terlambat lah. Saya bangga dengan begitu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, belajar itu tidak mengenal usia. Nah, itu kata Bapak Roy tadi. Karena belajar itu tidak terlambat.
belajar itu tidak berdasarkan usia, tetapi semangat dan kemauan itu yang harus kita punya. Sahabat, kira-kira Bapak, apakah inovasi atau pendekatan baru yang ingin diterapkan di sekolah Bapak nantinya untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Sekarang kan ABCDM-nya udah berhasil nih. Ya, nah, Ada tidak yang lain yang masih Bapak mimpikan untuk agar lebih sekolahnya sekarang rapornya udah hijau, otomatis pingin lebih hijau lagi atau pingin 100% dan lain-lain. ya, kita masih sangat tetap ini kan on progress, jadi kita harus tetap mengupgrade kemampuan kita dan juga kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan juga media yang tadi, mitra yang tadi itu sangat tetap kita jaga komunikasi. Bahkan ketika pengalaman saya ini, ketika coba untuk dari bisnismen itu, ketika mereka sudah mengantar yang kita minta, mereka pasti datang untuk evaluasi, monitoring apakah yang mereka berikan itu kita manfaatkan. Hal ini terjadi juga pada kami. Ketika mereka datang mengevaluasi, monitoring greenhouse laboratory kami itu, dilihat mereka kita manfaatkan, kita rawat, yang mereka katakan adalah, Bapak mau minta apa lagi? Gitu. Jadi kita Keren sekali ya, karena kita betul-betul memanfaatkan. Yang diminta betul-betul dimanfaatkan otomatis. ya, dan itu kita minta Yang lagi dan kita mitra. coba minta bantuan berupa buku-buku lagi. Keren. Kemarin saya coba Sabar minta mau belajar bantuan dalam waktu dekat ini kami coba lagi ke perpustakaan provinsi. Kemarin sudah disampaikan bahwa semoga kami akan mendapat kesempatan mendapatkan buku digital. Jadi dapat buku digital, ada berapa banyak judul katanya, dan juga dikasih servernya, dan saya kira itu hal yang sangat baik buat kita nanti, dan sangat semoga jadi tahun ini mudah-mudahan jadi dikabulkan. Maka dengan demikian nanti kita akan sangat senang lah, dan kemampuan berkreasi. Luar biasa, saya yakin itu akan dapat dari perpustakaan. Dan satu lagi Pak, ini di rumah baca saya sudah mendapatkan lebih dari 2.000 buku digital. Itu bekerja sama dengan Balai Bahasa. Bapak juga bisa temui Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Karena buku-buku digital itu dan ada di balai itu buku-buku daerah dibagikan ke sekolah-sekolah dan taman baca. Kebetulan sekolah kami juga dapat. Semangat. Sekarang gini Pak, tadi kan kita udah lihat tuh ada harapan Bapak ke pemerintah, ke mitra untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Sejauh ini sekolah Bapak berjalan, karena rasanya saya dengan Bapak tidak dalam waktu lama menjadi kepala sekolah, termasuk kepala sekolah baru gitu ya. Tapi saya lihat prestasi Bapak luar biasa, angkat topi deh. Keren. Sekarang bagaimana Bapak memastikan bagaimana peningkatan literasi numerasi itu dapat berkelanjutan dalam waktu yang panjang atau dalam jangka panjang? Oke, terima kasih. Kita membuatkan program-program kita semua seperti di rencana jangka pendek dan juga jangka menengah kita buatkan semua tertulis, dan kita juga membuatkan, saya juga mungkin tidak akan lama lagi di sekolah ini, bisa saja dipindahkan, berganti kan gitu ya. Tapi apa yang kita sudah coba buat itu dan sekolah yang lebih besar kerjasama dengan mitra yang tadi itu, saya kira itu sudah menjadi roadmap dan akan lebih bisa diikuti berikutnya dan bahkan lebih ditingkatkan, karena memang itu kesadaran yang sangat diperlukan buat kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, nggak boleh. Sehebat apapun kepala sekolahnya, sehebat apapun gurunya, tanpa bantuan mitra kita tidak akan bisa secepat Kijang berlari. Kita akan lebih lambat dan kita tidak akan luas, punya jaringan luas. Jadi jejaring itu sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi numerasi. Tapi itu dia, petugas kepala sekolah kan mencoba membuat kerjasama dengan jaringan keluar kemana-mana. Tapi
kolaborasi dengan guru dan juga semua warga sekolah. Jangan lupa konsistensi membuat sebuah program-program yang berhubungan dengan literasi numerasi itu harus tetap dievaluasi. Contohnya seperti kami kan ada hari khusus untuk daerah Batak Day kami buatkan. Batak Day itu juga kesempatan anak-anak untuk berliterasi juga sangat bagus. Contohnya untuk anak-anak diberi kesempatan untuk berkreasi, tarik kreasi ataupun untuk mengekspor hal-hal lain berhubungan dengan budaya. Ya, tentunya itu membutuhkan bimbingan juga arahan dari Bapak Ibu gurunya dalam hal ini. Makanya saya sangat setuju dengan media. Di zaman sekarang ini, kalau dulu standar ISO 9002 katakan write what you do what you write. Tapi sekarang enggak. Di masa sekarang ini adalah publish what you do. Nah, gitu. Jadi apa yang kita laksanakan kita publikasikan, jadi orang-orang bisa melihatnya dan mereka memberikan masukan. Saya juga bukan menyombongkan diri dalam hal itu, memberikan masukan, oh buatkan seperti ini gitu. Dan itu akan menjadi bukti juga bahwa kita berkreasi, dan orang tua juga akan melihat, oh anaknya juga dilihat dapat penghargaan. Bahkan cuma kita publish seperti itu aja punya anaknya di media sekolah resmi, orang itu sudah bangga. Dan itu akan jadi model yang sangat bagus. Kita didukung orang tua, jadi program-program berikutnya yang kita berikan juga akan lebih berhasil, saya kira. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, banyak ilmu yang kita dapat hari ini dari Bapak Roy, karena bisa saya simpulkan, memajukan literasi bersama mitra ABCGM itu adalah tanggung jawab sekolah, tenaga pendidik, karena itu memerlukan kolaborasi, bukan tanggung jawab kita sendiri. Karena akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media sangat berpengaruh di dalam perkembangan sekolah. Peran guru dan sekolah, apalagi kepala sekolah itu sangat penting karena strategi inovasi, metode pembelajaran yang menarik itu dari guru. Bagaimana siswa akan paham pembelajaran, guru dan kepala sekolah akan berkolaborasi terlebih dahulu. Selanjutnya, kolaborasi mitra. Kita mendengar tadi bagaimana akademisi berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif misalkan, atau dunia bisnis memberikan dukungan berupa fasilitas seperti Inalum tadi ya, memberikan fasilitas atau CSR. Selanjutnya komunitas itu membangun budaya literasi itu sangat berpengaruh. Jadi pemerintah, sabar membaca, semua itu adanya tantangan. Tidak mulus-mulus begitu saja. Jadi harapannya kita berharap kepada pemerintah, ini ada pembelajaran untuk kita bersama, boleh kita modifikasi gayanya Pak Roy. Ini sudah praktik baik yang luar biasa. Jadi ini kan nanti dibuat lagi di Instagram dan YouTube. Silakan kita tonton. Teman-teman bisa bertanya di WA atau langsung di sini. Tapi Pak, ini ada pertanyaan. Dari begitu Bapak memberikan proposal ke CSR atau lain, apakah Bapak pernah ditolak atau bagaimana? Ini pertanyaan dari guru SMP. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ini Bu, dalam hal meminta sudah sangat sering ditolak. Ditolak pada saat-saat hari terakhir juga sudah pernah. Sempat diberikan kesempatan bakalan dibantu sehingga biayanya kita berangkat lomba untuk mengikuti kegiatan, udah pernah. Tapi saya kira di sana kita kan meminta itu tangan di bawah, dan ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka, pada bisnismen mitra-mitra ini, bahwa apa yang mereka bantu itu betul-betul kita manfaatkan dan betul bermanfaat ya, dan juga berhasil dan dapat dinikmati banyak orang, mereka akan lebih gampang. Makanya pertama-tama dulu, oh sulit ya, oh maaf tidak bisa,
nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Bahkan untuk mempermudah itu saya coba sering buatkan bahwa saya, jika kesempatan saya diberi kesempatan untuk presentasi apapun rencana saya akan lebih senang dengan itu. Bukan cuma proposal aja. Kalau diberi kesempatan saya untuk menyampaikan apa gagasan saya yang buatkan, ya itu kan lebih gampang dan lebih diterima mereka. Ya, untuk teman-teman yang lain, membuka kerjasama dengan mitra itu tidak mudah. Mereka hanya butuh kita yakinkan bahwa apa yang kita buat itu benar dan tidak untuk memperkaya diri sendiri. Sering saya kira coba bahwa apa yang kita minta itu bukan untuk diri kita sendiri. Makanya seperti kita meminta enggak dalam bentuk nominal gitu enggak, tapi mereka memberikan bantuan dalam hal-hal yang bisa langsung kita gunakan dan kita manfaatkan seperti yang tadi sudah diberikan, kita manfaatkan, kita jaga, tidak hanya sekedar berhasil meminta, tapi sudah berhasil langsung dirusak, hilang, ya saya kira itu berikutnya kita minta tidak akan mau lagi mereka. Sabar membaca mana saja berada, pertanyaan dari Bapak Il yang menyatakan apakah Bapak ini pernah ditolak. Rupanya Bapak ini mintanya nggak ujuk-ujuk langsung diberikan orang, rupanya pernah juga ditolak. Jadi kita di sini tidak harus gimana ya, sekali datang, gua besok nggak datang lagi dah. Tetapi mungkin dengan berusaha terus menerus dan yakinkan orang dengan karya. Kalau hanya cuap-cuap, istilah kita, kalau hanya kita cuma bacrit aja, banyak cerita aja, orang nggak percaya. Apa yang diberikan, apa yang sudah dilaksanakan, jaga barangnya, insya Allah. Sabar rumah baca, Bapak, apa kesimpulan Bapak tentang kegiatan ini? Boleh Bapak uraikan sedikit untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya Bapak Ibu sekali lagi bahwa ketika kita mau meningkatkan, mengembangkan satuan pendidikan kita tuh membutuhkan peran serta mitra. Mitra ini sangat diperlukan, seperti yang saya sampaikan tadi, selain dari masyarakat, itu BCGM tadi, yang dari segi akademisi sangat diperlukan, businessman untuk membantu menopang kita ketika kita mengalami kesulitan dan juga mengikuti program-program yang tidak bisa kita danai. Kemudian dari komunitas ini sangat membantu kita. Dan ini kan membuat kita lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti kita, alumni, ikatan alumni sangat perlu. Ikatan alumni sangat diperlukan untuk kita rangkul, kemudian ke pemerintah dan juga ke media. Dan satu lagi ini mungkin Bu, bahwa ketika kita, seperti pengalaman saya dari awal itu memulainya tidak langsung ke atas. Saya mulai dari bawah, saya membentuk personal brand saya dulu. Personal branding saya itu saya buatkan, saya berkarya dulu, dan ketika karya saya sudah ada, mulai dari kita mulai menciptakan anak-anak yang berprestasi, dan setelah itu kita akan dicari. Orang-orang mungkin akan bertanya, apakah secepat itukah kita bisa mencapai kepercayaan orang-orang yang membantu kita. Saya mulai dulu dengan cara saya berikan mereka kepercayaan dengan membangun personal brand saya, yaitu dengan cara membina siswa sampai berprestasi, dan setelah sudah berprestasi, saya kira mencari relasi itu sangat mudah dan kita dipercaya. Terima kasih. Sahabat rumah baca, ada ilmu baru yang harus kita pelajari dari Bapak Roy. Pertama, didiklah anak kita untuk berprestasi. Dengan prestasi-prestasi yang ada, orang akan yakin. Misalkan kita memasukkan proposal, insya Allah orang lihat, oh ini ada buktinya, ada dokumentasinya, mungkin publikasi seperti yang beliau katakan tadi, itu harus ada. Jadi pas kita datang ke tempat orang, semua bukti ada, semua bisa kita lihatkan. Itu yang harus kita berikan, karena yang namanya dana CSR itu bukannya dana pribadi orang, itu adalah dana masyarakat yang diberikan lagi kepada kita. Kalau kita ingin sekolah kita lebih berprestasi, otomatis dari hati kita dulu. Paling tidak saya harus
meningkatkan. Begitu ya Pak Roy. Karena saya rasakan, saya juga kepala sekolah di Kota Bukit Tinggi, tetapi bukan di tengah-tengah kota, di pinggiran kota, yang ekonominya menengah ke bawah. Makanya kita juga harus banyak belajar dari Pak Roy, bagaimana tanpa dana BOS atau tanpa dana sekolah kita bisa berkolaborasi. Ini sudah beliau buktikan dengan menggait mitra, dengan berkolaborasi dengan ABCGM. Jadi sekolah tidak akan bisa bagi kita sendiri. Sekolah itu adalah mitra kolaborasi. Bapak, sekarang apa closing statement Bapak untuk hari ini? Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk closing statement, apalagi kita sebagai insan pendidikan dalam hal ini, kunci yang paling bisa saya sampaikan adalah bahwa kita jalankan pekerjaan kita, tugas dan jawab kita masing-masing, dan tujuan kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Bermanfaat buat siswa kita, bermanfaat buat murid kita, buat guru kita, dan juga buat masyarakat, dan juga buat bangsa dan negara kita. Terima kasih, salam bermanfaat. Sabar membaca di mana saja berada, Pak Rai sudah closing statement. Ayo kita sebagai insan pendidik menjalankan kewajiban kita sebagai pendidik. Ayo kita menjadi bermanfaat untuk siswa kita, untuk masyarakat kita, untuk semua. Salam bermanfaat, salam literasi. Dadah, makasih Pak. Semoga bermanfaat kegiatan ini. Terima kasih. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bu. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan semuanya. Semoga Pak Roy bisa diundang lain kali di kegiatan Rumah Baca Anak Nagari. Terima kasih.